tidak hanya secara fisik, melainkan dapat hadir di dalam hati para peserta didik. Ketulusan dan kehangatan dengan menjunjung tinggi konsep memuliakan akan mengiring setiap langkahnya untuk dapat menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Mengutip salah satu tulisan yang menyebutkan, guru biasa memberitahu, guru baik menjelaskan, guru ulung mempraktekkan, tetapi guru inspiratif menyalakan hati. Hai Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Marisa Siela, Guru Sosiologi dari SMA Negeri 1 Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, saya merasa guru harus mampu adaptif terhadap segala perubahan, peka terhadap kondisi peserta didik, menyesuaikan strategi belajar dengan kebutuhan peserta didik. Guru harus mampu mengintegrasikan berbagai model, metode, maupun strategi pembelajaran di kelas supaya murid dapat mengalami pembelajaran yang tidak konservatif Adalah dan monoton. Oke. Saya menyadari bahwa guru juga manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Maka dari itu, langkah pertama agar saya dapat beradaptasi terhadap berbagai tantangan belajar, saya terus belajar. Misalnya, mengikuti berbagai pelatihan, webinar, dan kegiatan yang terkait dunia pendidikan untuk melatih diri agar saya dapat menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Selain itu, saya mencoba untuk terus berdiskusi dengan rekan guru se-MGMP dalam mengkaji metode, strategi, ataupun media assessment yang dapat diterapkan di kelas. Langkah kedua, saya menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid setiap kelas yang berbeda-beda. Di dalam perencanaan pembelajaran, saya terus mencoba mengintegrasikan penggunaan digital, baik untuk literasi maupun asesmen. Sabar. Dalam Media memulai sosial, pembelajaran di kelas, media saya sosial menerapkan metode memicu yang saya sebut pertengkaran keluarga, MITA, tapi mitos atau mempererat fakta, hubungan jarak jauh. di mana saya Mitos menyadari atau pentingnya fakta? membangun kesadaran murid sebelum pembelajaran Mitos dimulai. atau fakta? Dalam kegiatan ini, saya akan memberi peserta didik berpikir terhadap pembelajaran yang sudah berlalu ataupun kesiapan mereka untuk pembelajaran yang akan berlangsung. Dengan melemparkan beberapa pernyataan terkait materi, peserta didik menentukan pilihan dari hasil berpikirnya, menstimulus seluruh peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan ini yang kemudian mereka memberanikan diri dalam mengungkapkan dasar dari pilihannya masing-masing. Menyadari bahwa saat ini aktivitas peserta didik banyak yang terjebak dengan game online. Maka saya sebagai guru juga tidak cukup hanya sekedar menyampaikan materi di kelas. Saya mencoba menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan metode gamifikasi baik secara digital maupun tidak. Contohnya, untuk materi yang cukup banyak teori, saya menggunakan metode permainan ular tangga yang kurang lebih 4 tahun terakhir sudah saya terapkan di kelas. Saya merasa cukup efektif untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi antar peserta didik. Selain itu, saya juga sering menggunakan beberapa aplikasi yang tepat guna untuk pembelajaran. Misalnya, Wordwall, Canva, Playground, Gemini, dan lain sebagainya. Dan tentunya semua aplikasinya sudah di dan tentunya semua aplikasi ini sudah difasilitasi dengan akun belajar ID yang saya dan murid miliki. Selain itu, saya juga memfasilitasi dalam pembuatan bahan presentasi
melalui Canva dalam menggali potensi peserta didik untuk lebih kreatif dan percaya diri ketika murid berani mengkomunikasikan hasil karyanya di depan kelas. Untuk pembelajaran sosiologi yang cukup dikenal dengan banyaknya teori dan hafalan, saya berinisiatif membawa murid belajar langsung ke desa sekitar sekolah. Bagi saya, belajar tidak hanya sebatas ruang kelas. Membersamai murid di dalam maupun di luar kelas justru semakin meningkatkan kualitas personal antara guru dan murid, yang tentunya respon murid sangat beragam. Setelah pembelajaran dari luar kelas, banyak murid yang mendapatkan pengalaman belajar lebih mendalam. Untuk kegiatan asesmen, saya sering menggunakan Wayground yang dapat diakses oleh murid melalui handphone masing-masing. Tidak jarang kegiatan pembelajaran di kelas saya mengundang perhatian dari kelas lain maupun guru lain. Berbagai tanggapan dan kritik saya tampung, yang kemudian saya mencoba untuk berbagi praktik baik secara personal maupun di forum umum. Untuk dapat menginspirasi, tidak perlu dengan modal yang mahal. Adaptif terhadap perubahan, kenali kebutuhan siswa, dan terus semangat berbagi. Kemudian